Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Madatuang, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleo Angkatan tahun 2018. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke materi mengenai rapid test COVID-19, perlu Anda ketahui apa sih itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan, dan ketika menyerang manusia, coronavirus bisa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu, MERS, dan SARS. Baik, kita masuk di manfaat dari rapid test COVID-19. Manfaat dari rapid test COVID-19 ini adalah sebagai penapisan awal atau screening awal terhadap COVID-19, di mana tes ini mendeteksi imunoglobulin G dan imunoglobulin M yang diproduksi oleh tubuh saat tubuh melawan virus. Kriteria orang yang akan mengikuti rapid test adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tanpa gejala atau OTG, di mana OTG ini adalah orang yang tidak memiliki gejala, baik itu demam di atas 38 derajat Celcius, flu ataupun ISPA, tetapi memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP, di mana ODP ini adalah orang yang memiliki gejala demam di atas 38 derajat Celcius, kemungkinan pilek atau sakit tenggorokan ataupun ISPA, dan berada atau pernah berada di daerah zona merah. Dan yang ketiga yaitu pasien dalam penanganan atau PDP, di mana PDP ini adalah orang yang memiliki gejala seperti ISPA berat, kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, dan memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 atau pernah berada di daerah zona merah. Adapun alat dan bahan pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19 ini adalah yang pertama, alat pelindung diri yang meliputi masker bedah, respirator N95, pelindung mata, pelindung wajah, sarung tangan pemeriksaan, sarung tangan bedah, gaun sekali pakai, cover palm medis, heavy duty apron, sepatu boot anti air, penutup sepatu. Kedua, strip COVID-19. Ketiga, loop. Keempat, pipet capsular. Kelima, lancet. Keenam, pen lancet. Ketujuh, alat penunjuk waktu. Kedelapan, darah 3-4 tetes. Kesembilan, kapas alkohol 70%. Dan yang terakhir, larutan buffer. Tahapan pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, menggunakan sarung tangan. Kedua, memeriksa silcal gel, tulis identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, tanggal dan waktu pemeriksaan. Ketiga, jari manis suspek dibersihkan dengan kapas alkohol 70%. Kemudian, sekal kembali jari dengan tisu untuk membersihkan kemungkinan adanya sisa alkohol di jari. Kelima, tusuk jari pasien dengan lancet yang steril. Keenam, hilangkan darah pertama pasien dengan menggunakan tisu. Ketujuh, ambil darah menggunakan pipet kapiler, kemudian diteteskan ke dalam sampel well tes bertanda A. Lalu tambahkan 2 tetes buffer pengujian ke dalam wadah yang berbentuk bulat. Pastikan posisi botol buffer berdiri tegak. Dan yang terakhir, baca hasil tes dalam 10-15 menit. Bila telah lewat 20 menit, hasil tidak boleh dibaca lagi karena sudah tidak valid. Kita masuk di analisis percobaan. Jika hanya garis kontrol C yang dilihat, tidak ada antibodi IgG atau IgM yang terdeteksi, maka hasilnya dikatakan negatif. Kedua, jika garis berwarna muncul di kontrol C dan garis uji T1 dan T2, tes ini positif untuk antibodi IgG dan IgM, ini merupakan indikasi infeksi COVID-19. Dan yang ketiga, hasil dikatakan invalid jika tidak terlihat garis kontrol C pada tes. Jumlah sampel yang tidak sesuai atau prosedur kerja yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil seperti ini. Ulangi pengujian dengan menggunakan tes yang baru.
Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.